murid semua, bertemu kembali di video pembelajaran agama Kristen kelas 6. Murid-murid, akhirnya kita bertemu kembali di pembelajaran semester 2. Miss harap pada semester 2 ini murid-murid semakin semangat mengikuti setiap pembelajaran yang diberikan. Nah murid-murid, pada pertemuan pertama kita di semester 2 ini, kita akan membahas materi bab 9 yang ada di buku cetak. Murid-murid, silahkan ambil buku cetak kalian, buka halaman 76. Sebelum memulai pembelajaran, kita akan berdoa. Murid-murid, tutup mata, lipat tangan, kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang bertahta di atas kerajaan surga, terima kasih Bapa untuk kasih dan berkat-Mu yang masih melimpah di dalam hidup kami Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan mempelajari bagaimana cara melayani sesama Tuhan. Ajarkanlah kami agar kami dapat menerapkannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, kirimlah Roh Kudus-Mu agar kami dapat berkonsentrasi di dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Murid-murid, simak video pembelajaran berikut dengan baik ya. Melayani berarti mempergunakan segenap hidup kita bagi Allah, karena Kristus telah lebih dulu mengasihi dan memberikan hidupnya kepada kita. Pelayanan kepada sesama ini harus dilandasi dengan sikap hati yang tulus atau tanpa pamrih. Tugas pelayanan akan menjadi ringan apabila kita melakukannya dengan hati yang penuh ungkapan syukur. Murid-murid, kalian tahu tidak apa arti dari melayani? Coba murid-murid perhatikan gambar-gambar berikut. Manakah gambar yang menunjukkan orang yang melayani? Apakah semua gambar tersebut menunjukkan sikap melayani? Coba murid-murid perhatikan gambar-gambar berikut dengan seksama ya. Gambar manakah yang menunjukkan sikap melayani? Ya, benar sekali. Gambar berikut. Sedangkan gambar-gambar yang lainnya bukanlah bentuk dari sikap melayani. Murid-murid, kata melayani dalam bahasa Yunani adalah diakonia. Diakonen artinya melayani, diakonos artinya pelayan. Dalam Perjanjian Lama, kata ini terkait dengan pelayanan imam, sedangkan dalam Perjanjian Baru, diakonen memiliki arti melayani di meja yang ada tertulis di dalam Lukas 17 ayat 8 dan di Yohanes 12 ayat 2. Melayani adalah membantu menyiapkan apa-apa yang diperlukan seseorang atau orang lain. Yesus memberi kita teladan terkait dengan pelayanan. Selama masa hidupnya di dunia, Yesus melayani banyak orang. Murid-murid juga bisa melakukan tindakan melayani ini dari hal-hal kecil yang terjadi dalam kehidupanmu sehari-hari. Apa saja sih contoh dari melayani? Misalnya saja, murid-murid bisa menolong ibu dengan mengajak adik bermain di saat ibu sedang sibuk. Murid-murid juga bisa mengunjungi teman yang sakit, menolong teman belajar mata pelajaran yang sulit, sementara kamu bisa mempelajarinya dengan baik. Masih banyak contoh melayani dalam kehidupan sehari-hari yang dapat murid-murid lakukan. Murid-murid melayani berarti tidak mengharapkan balasan atas pertolongan yang kita lakukan. Kita melakukannya didasari oleh rasa simpati dan empati terhadap orang yang kita tolong. Bersikap simpati berarti pertolongan yang kita lakukan didasari oleh rasa belas kasihan kita. Sedangkan bersikap empati berarti kita merasa sepenanggungan dengan orang yang kita tolong, meskipun terkadang menolong atau melayani orang lain itu tidak menyenangkan atau melelahkan. Mengapa harus melayani sesama? Murid-murid tahu tidak mengapa kita harus melayani sesama?
Melayani merupakan salah satu wujud ungkapan syukur kita kepada Allah, sekaligus tanggung jawab kita sebagai orang percaya. Melayani sesama sama dengan kita melayani Tuhan. Menghargai sesama manusia berarti kita juga menghormati penciptanya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dalam melaksanakan pelayanan ini, kita mengikuti teladan Tuhan Yesus yang telah lebih dulu mengasihi kita. Dalam mengasihi sesama tidak ada batasan waktu ya murid-murid, juga bukan karena memiliki kelebihan, makanya kita bisa mengasihi sesama. Bukan ya murid-murid, maka bagaimana sebaiknya sikap kita saat memberikan bantuan? Yang pertama, kita harus memiliki sikap yang tulus di dalam mengasihi. Sikap yang tulus berarti di saat memberikan pelayanan terhadap sesama, tidak mengharapkan tujuan apapun untuk kepentingan diri sendiri, tetapi memang tulus untuk membantu sesama. Sikap yang kedua adalah sepenuh hati. Sepenuh hati berarti melakukan apapun untuk melayani sesama. Murid-murid, demikianlah penjelasan mengenai bab 9 yang bertopik melayani sesama. Miss harap setelah pembelajaran ini kita dapat bersama-sama melayani sesama dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan doa. Tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami telah mempelajari bagaimana cara melayani sesama di dalam kehidupan sehari-hari. Tolonglah kami Tuhan, ajarilah kami agar kami dapat melakukannya di kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya. Shalom.